Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Bu ya, saya Mikbar Rizky, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, Iqbal ingin meminta izin untuk melakukan wawancara untuk menu tugas akhir psikologi pendidikan. Uh, Sebelumnya Iqbal ingin berkenalan dulu dengan Ibu. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Hartiningsih, berdomisili di Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dan bertugas di UPT SMP Negeri 2 Tapung mengajar mapel IPS. Bu. Di sini Iqbal ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin Iqbal tanyakan. Masih seputar uh, motivasi Bu ya. Ya, Yang pertama, pengertian motivasi menurut Ibu. kalau menurut Ibu, motivasi itu adalah dorongan dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Hmm. Itu Yang pengertian motivasi kira-kira ya. yang kedua Bu, contoh-contoh motivasi Bu. Contoh motivasi misalnya seseorang peserta didik ingin mendapatkan nilai yang bagus di salah satu mapel, maka dia akan berusaha untuk berjuang untuk mendapatkan nilai tersebut dengan belajar fokus misalnya kan. Tuh. Apa motivasinya? Mungkin motivasinya cara mengajar gurunya yang menarik dan bervariasi sehingga membuat dia termotivasi untuk mempelajari mapel tersebut dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, faktor penghambat seorang siswa untuk termotivasi Bu. Faktor penghambatnya. Oke, banyak faktor penghambat untuk seseorang siswa eh, termotivasi, terutama di dalam belajar, baik itu yang berasal dari dalam dirinya maupun yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Contohnya, eh, mungkin kondisi kesehatan dari sisi kondisi kesehatannya yang mungkin ada suatu mengidap penyakit yang penyakit itu terus-menerus dirasakan ada siswa sehingga menjadi dia nggak fokus. Kemudian yang kedua mungkin berasal dari lingkungan di sekolah. Contohnya apa? Yang marak sekarang terjadi di sekolah itu adalah kasus bully ya, bully oleh temannya. Nah, itu mungkin juga menyebabkan si anak tadi menjadi kurang termotivasi untuk melakukan sesuatu, contohnya sekolah atau belajar. Oh, berarti kalau pembulian Banyak ini lagi sangat yang lain. kalau pembulian ini sangat berpengaruh pada mental siswa Bu ya. Ya, nah, itu sangat berpengaruh sekali. Makanya itu memang dilarang sekali itu di sekolah. Apabila terjadi kasus yang seperti itu memang harus diselesaikan gitu loh, Bang. Kemudian bisa juga gangguan dari keluarga, misalnya yang keluarganya broken ya, ini membuat juga akan menjadi salah satu pemicu atau penyebab kurangnya motivasi siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang pertanyaan keempat Bu, upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Banyak upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi siswa di sekolah. Yang pertama itu mungkin di dalam mengajar guru itu harus menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian yang kedua mungkin melakukan proses pembelajaran dengan bervariasi, bervariasi ya, sehingga siswa tidak bosan. Kemudian juga bisa sekarang metode student center ya, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Contohnya eh, metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sangat membantu sekali untuk mendorong motivasi siswa di dalam belajar karena memang pelayan yang diberikan kepada siswa itu di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kemampuan inteligensinya bisa,
kemudian bakat minatnya juga bisa. Baik, Bu. Pertanyaan kelima, harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia untuk selanjutnya, Bu. Oke, harapan Ibu sebagai seorang guru untuk generasi penerus bangsa Indonesia pada umumnya ya. Tentu ini terutama pada peserta didik agar lebih memotivasi dirinya lagi untuk belajar lebih giat karena tantangan zaman yang semakin canggih, apalagi teknologi juga semakin merambah ke segala penjuru, sehingganya persaingan hidup itu akan semakin lebih ketat lagi untuk kedepannya. Barangkali harapan kepada peserta didik agar yang menjadi gangguan di dalam yang apa-apa yang menjadi gangguan di dalam dia untuk belajar itu bisa dipilah-pilah oleh seorang siswa ini. Apalagi sekarang ini kita tahu bahwa salah satu pemicu kurangnya minat belajar siswa itu adalah faktor gadget ya. Ya, Bu. Gadget. Ya. Ya, gadget ini merupakan salah satu penyebab siswa kurang termotivasi dalam belajar. Jadi maksud Ibu gini, harapannya kepada generasi penerus bangsa, ya kita harus menguasai teknologi memang, tetapi jangan sampai kita yang dikuasai teknologi. Jadi selain itu, juga harapan Ibu agar generasi penerus bangsa itu mempunyai budi pekerti, akhlak yang mulia, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kompetensi, baik dari segi inteligensinya ataupun dari segi keterampilannya. Terus yang terakhir, harapan Ibu untuk guru-guru di Indonesia, Bu. Harapan Ibu untuk guru di Indonesia uh, ya menghadapi kondisi zaman yang sekarang ini, tentu mudah-mudahan seluruh guru di Indonesia itu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, itu yang utama. Kemudian selebihnya apalagi lebih memacu diri lagi untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru, sehingga memang apa yang diharapkan oleh pendidikan nasional itu bisa dipenuhi oleh guru yang ada di Indonesia ini. Itu beberapa pertanyaan yang terima kasih, Bu. Terima kasih Ya, sudah membantu Iqbal dalam membuat video tersebut, video ini, Bu. Semoga Ibu satu keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Bu. ucapan yang sama juga pada Iqbal, mudah-mudahan sukses dalam perkuliahannya, semangat, terus belajar. Mudah-mudahan ini guru ya, calon guru ya. Ya, Bu. Oh, Pendidikan. lagi ya. Nah, mudah-mudahan menjadi guru yang profesional. Amin. Makasih, Bu. Yuk.